Saranajaya ini adalah salah satu badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membantu program kebijakan Pemprov DKI Jakarta di dalam penyediaan perumahan dan kemudian bangunan umum dan kemudian juga pembangunan perumahan DP 0 ini sudah kita lakukan ada di Pondok Kelapa dan di Cilacap Jakarta Timur. Bisa melakukan proses bisnis ini tentunya harus mengacu kepada hal-hal yang tidak menyimpang hukum dan sebagainya. Yang penting ini tentunya adalah asas good corporate government ini harus dikedepankan. Saranajaya 40 tahun melayani dan membangun untuk Jakarta. Kami adalah Agus Himawan Widianto. Kami menjabat Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya sejak tanggal 31 Maret 2021 dan pengangkatan ini tentunya sudah yang melalui Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang sudah memberikan kepercayaan pada kami. Jadi Saranajaya ini adalah salah satu badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari sekian banyak tentunya BUMD lain yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Ruang lingkup kita tentunya sesuai dengan perda yang ada di dalam Perumda Pembangunan Saranajaya adalah tentunya membantu program kebijakan Pemprov DKI Jakarta di dalam penyediaan perumahan dan kemudian bangunan umum itu yang sudah banyak yang sudah kita kerjakan, perumahan dan tentunya penugasan-penugasan lain yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada kita. Jadi memang kalau dari awal cikal bakal dari Saranajaya ini adalah dari perusahaan tanah dan bangunan DKI. Dibentuk tahun 69 dan tahun 82 ini berubah menjadi Saranajaya. Bank tanah ini adalah diminta oleh Pemprov DKI pada masa itu adalah menyediakan tentunya kebutuhan tanah yang diperlukan untuk pembangunan yang diperlukan oleh Pemprov DKI, baik pembangunan perumahan dan fasilitas umum, fasilitas pendukung lainnya tentunya. Kita sudah banyak ya proyek-proyek yang diunggulkan oleh Saranajaya, baik itu bangunan yang bersifat tentunya komersil, kemudian bangunan umum dan tentunya adalah penyediaan perumahan, program-program dari proyek penugasan dari Pemprov DKI. Kalau dari mal-mal ini kita sudah banyak kita yang miliki adalah contohnya adalah Atrium Senen itu milik Saranajaya, kemudian Junction di Jakarta Timur dan Mall Pocket. Demikian juga dengan apartemen sudah banyak yang kita develop tentunya. Ini adalah di antara lain adalah apartemen eksekutif Menteng, apartemen Mitra Oasis, apartemen Palm Court dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk penyediaan perumahan ini juga banyak kita lakukan di Legicross. Ini ada tentunya di Pejaten, dan ada di Tebet, ada di Cibubur, Pondok Kelapa dan banyak lain lagi ya. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan strategis daerah. Saat ini kita sedang dalam proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan ini adalah kejadian fasilitas FPSA, fasilitas pengelolaan sampah antara. Jadi kita lakukan akan dibangun di Jakarta Timur dan di Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan. Kemudian juga pembangunan perumahan DP 0 ini sudah kita lakukan ada di Pondok Kelapa dan di Cilacap Jakarta Timur. Jadi program perumahan DP 0 ini adalah merupakan program dari Pemprov DKI Jakarta yang kita adalah membantu di dalam rangka untuk penyediaan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan perumahan tersebut. Dan ini sudah kita lakukan di dua areal tadi, kita sampaikan di tempat tadi di Pondok Kelapa dan di Cilacap. Dan tentunya mekanisme ini kita selalu berkoordinasi dengan SKPD yang tentunya sebagai leading sektornya adalah Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta. Ini karena tentu prioritas kita berikan ini tentunya ada persyaratan administrasi tadi ya, ada tentunya harus warga Jakarta, lalu kemudian dengan KTP DKI dan belum boleh memiliki rumah dan apa sebagainya. Ini memang persyaratan utama ini harus kita berikan dalam rangka memang untuk memberikan prioritas kepada tentunya orang-orang yang belum memiliki rumah. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke lokasi proyeknya, tentunya di sana kita juga menyediakan kantor marketing dan kemudian kedua juga kita menggunakan ada aplikasi juga, aplikasi Samawa untuk memudahkan masyarakat di dalam mengakses program DP 0 ini.
FPSA ini dibangun memang sudah harus dilakukan di Jakarta ini, karena memang kita ketahui bahwa Jakarta ini seperti disampaikan oleh Pak Gubernur ini sudah dalam kondisi darurat sampah, ya, di mana kita selama ini tempat pembuangan akhir ini adalah adanya di Bantar Gebang. Nah, terkait dengan hal ini Pemprov sudah menugaskan kepada dua BUMD-nya tentunya, dalam hal ini kepada kami Perumda Pembangunan Saranajaya dan kepada PT Jakarta Propertindo masing-masing untuk membangun dua lokasi. Dengan nanti akan dibangunnya fasilitas pengolahan sampah ini, tentunya ini dapat insya Allah bisa menangani masalah sampah yang dihadapi oleh Pemprov DKI selama ini, di mana kapasitas dari masing-masing FPSA ini nantinya ini dengan kisaran lebih kurang 1.500 sampai dengan 2.000 ton per hari kita bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini, tentunya dengan teknologi yang terkini dan ramah lingkungan. Pandemi COVID ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perusahaannya. Jadi kita memang proses segala aspek kita turun dari pendapatan perusahaan maupun dari laba perusahaan juga turun. Tapi bagaimanapun kita harus berdamai dengan pandemi ini ya, karena kita juga belum tahu kapan ini akan berakhir. Dan di dalam kita setiap menjalankan tugas ini, Saranajaya tentunya sudah mengacu pada ketentuan pemerintah. Jadi andai kata ketentuan pemerintah mensyaratkan untuk PPKM level berapa kita yang masuk ya sesuai dengan itu. Kalau akan PPKM 4 berapa ya 3 atau gimana itu sekitar 75% yang kehadiran, tapi tentunya tetap kita melalui bisa bekerja secara hybrid ya tentunya. Kita ada sebagian yang masuk dan sebagian yang enggak, dan kita juga menjalankan prokes yang ketat, dan bahkan di dalam pandemi ini kita sudah membantu pemerintah memvaksin lebih kurang 37.000 orang, dan kita mendirikan waktu itu 5 sentra vaksin. Dan kita juga memberikan bantuan untuk tempat hotel ya, kebetulan kita memiliki hotel juga, itu kita menyediakan tempat untuk isoman terhadap orang-orang yang terkena COVID, dan kemudian karantina terhadap orang-orang yang melakukan perjalanan pulang dari luar negeri dan apa sebagainya. Jadi memang di dalam kondisi pandemi ini tentunya kondisi ekonomi ini juga lesu dan apa sebagainya, tapi kita tetap menjalankan tugas tentunya yang harus, karena ini perusahaan korporasi harus tetap rodanya tetap harus berputar, dan kita tentunya mengacu pada RKP yang sudah ditetapkan tahun berjalan ini. Tentunya kita sudah menetapkan program-program kerja mana skala prioritas yang harus kita selesaikan dan apa sebagainya, dan alhamdulillah sampai saat ini sampai dengan bulan Maret 2022 ini kita masih sesuai on the track ya, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam RKP tahun berjalan tahun 2022. Usia 40 tahun ini adalah usia matang ya kalau bagi orang ke manusia. Demikian juga dengan yang dialami oleh Saranajaya, pasang surut itu pasti ada. Tentunya kita semuanya berupaya dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Memang tentunya di dalam siklus 40 tahun ini bukan waktu pendek. Ini sudah kita buktikan bahwa Saranajaya tetap eksis sampai dengan saat ini. Dan di dalam rangka 40 tahun ini kita juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan ya, terkait untuk baik dari aspek manajemen dan apa sebagainya. Kita sudah menerapkan di penghujung tahun 2021 ini kita sudah menerapkan sistem manajemen mutu juga. Lalu kemudian di awal 2022 ini kita menerapkan sistem manajemen anti penyuapan juga. Dan alhamdulillah dengan konsolidasi ini Saranajaya biar dapat berkiprah dan tentunya berprestasi lebih baik lagi ke depan. Jadi memang ini sudah suatu kewajiban ya kemudian saya bagaimanapun program SMAP ini harus diterapkan dan diberlakukan di Saranajaya supaya tentunya semua insan-insan Saranajaya ini bisa melakukan proses bisnis, kemudian melakukan yang namanya kegiatannya ini tentunya harus mengacu kepada hal-hal yang tidak menyimpang hukum dan sebagainya.
Dan yang penting ini adalah tentunya adalah asas good corporate government ini harus dikedepankan. Ini menjadi salah satu dalam rangka untuk perbaikan sarana negara secara menyeluruh, karena bagaimanapun program sistem manajemen anti penyuapan ini adalah menjadi hal yang penting tentunya ke depannya di dalam kita melakukan proses bisnis dengan dalam menjalankan tugas kegiatan di Sarana Jaya. Untuk kedepannya tentunya kita mengantisipasi terhadap perkembangan ibu kota saat ini masih Jakarta, Pak ya. Kita sudah mengantisipasi bahwa ke depan Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota negara, dan kemudian juga tentunya mengantisipasi terkait masalah perkembangan teknologi yang ada. Jadi kami sudah melakukan sinergi tentunya dengan BUMN, kita melakukan MOU dengan BUMN, kita melakukan MOU juga dengan kerjasama juga dengan sister company dan BMDK. Kemudian saat ini sedang kita fokuskan adalah kita mengembangkan kawasan yang ada di TOD terasanya MRT. Seperti contoh, kita saat ini sedang mengembangkan apartemen di sebelah depo MRT di Lebak Bulus. Lalu kemudian kami juga sudah melakukan sinergi dengan Pasar Jaya untuk mengembangkan hunian mixed use ya tentunya. Ya, saya sebagai direktur utama tentunya berharap bahwa 5 tahun ke depan Sarana Jaya tentunya lebih baik, lebih besar, dan lebih jaya tentunya ya, baik itu di dalam menangani proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan maupun melakukan pengembangan proyek termasuk penguasaan pengembangan proyek yang skala besar. Sarana Jaya 40 tahun melayani dan membangun untuk Jakarta.